Halo semuanya, kembali lagi di akhir pekan bersama kita di sesi Q&A. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nanyain di Instagram kita untuk sesi Q&A kali ini. Dan sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan, aku mau ngasih update tentang toko kripto yang collab dengan Republik Rupiah. Eventnya itu minggu depan. Ini nggak kerasa nih, udah minggu depan aja kan. Jadi dari tim kita sekarang lagi kayak sibuk nyiapin materi dan lain-lain juga. Beli David juga sibuk nyiapin update-update ke depannya Republik Rupiah bagaimana. So langsung aja daftar karena pendaftarannya gratis gitu dan kalian banyak dapat benefit yang lainnya di sana. Oke, langsung aja daftar. Dan juga aku mau ngasih update tentang Chainlord karena banyak banget dari teman-teman dengan DM, ada yang komen-komen dan juga di komunitas kita banyak yang di Discord tuh banyak juga yang nanya beli. Yap. Jadi nanti Bli David bakal ngasih update-nya tentang Chainlord. Oke, langsung aja, let's go. Oke, ke pertanyaan pertama. Chainlords gimana? Nggak ada kabar dari Dianto Liao. Oke, ini pas banget kan? Banyak juga yang nanyain gimana nih Bli David, kasih dong update-nya. Oke, pertanyaannya sampai banyak ya tanda tanya. Yang pertama 3, yang kedua 4. Berarti emang perlu ini kasih update nih. Oke, jadi mungkin kalian ada beberapa yang udah gabung jadi member RR karena kemarin kita lihat ada tawaran airdrop. Ya mantap nih, program tawaran airdropnya udah berakhir. Jadi memang sudah kami tutup dan nanti akan ada 500.000 token glory. Jadi setengah juta token glory akan dibagikan kepada member yang udah gabung sampai akhir bulan lalu. Jadi itu bulan Juni ya. Terkait distribusi, nanti ada sedikit delay karena sedang mengalami audit kode. Jadi tokennya pun masih dalam pengerjaan lebih lanjut dengan para developers nanti terkait glory itu. Cuman, itu kan ada kabar buruknya. Tapi kabar baiknya, kami sedang menyiapkan fitur yang bullish untuk Chainlords dan Glory juga. Jadi coba nih, kalian lihat aja nih fitur-fitur yang akan datang seperti apa. Kalian akan melihat konektivitas wallet. Jadi ini adalah tempat untuk kalian menghubungkan dompet kripto terhubung ke website Chainlords. Jadi untuk yang pada megang aset Glory nanti bisa masuk dashboardnya yang pribadi. Di dashboard yang pribadi ini akan menunjukkan tier. Tier tuh kayak level gitu ya, level kalian yang berbeda-beda. Misalkan kalian megang lebih banyak Glory, levelnya lebih tinggi. Nah, di sana kalian masing-masing memiliki manfaat, keuntungan tambahan beserta pengaruh kita di dalam DAO bisa ngapain aja nanti untuk pengelolaan masa depan. Terus, lalu yang mungkin ditunggu untuk para holder Glory itu ada fitur staking dan farming. Jadi kalian nanti bisa mendapatkan penghasilan lebih banyak dari kripto, terutama lewat aset Glory ini sendiri. Tapi kalau ada di luar dari itu, ada NFT juga. NFT Chainlords yang akan datang. Kalian bisa lihat nanti beberapa karakter kami tampilkan di layar. Ini semua nanti akan punya fungsi. Dan saat ini kami juga sedang membangun video game. Tapi nanti ya itu, nanti kayak setelahnya staking, farming, dan yang di awal-awal tadi. Sedang ngobrol bareng sama developers game yang sebelumnya udah pernah bikin game tradisional juga. Jadi nanti kita akan ngobrolin soal itu lebih lanjut juga. Fungsionalitasnya ada, jadi untuk token Glory ada, untuk NFT Chainlords ada di dalam video game ini. Lalu terakhir nanti di masa depannya kita akan membangun staking pools juga. Itu untuk banyak ekosistem ya. Jadi misalkan kami akan menjalankan validator atau node komputer, kalian bisa stake bareng kami nanti di sini. Untuk ekosistem seperti Ethereum ada, Cardano ada, Solana ada, Polkadot, Cosmos, atau apalah yang lain-lainnya juga yang mungkin kalian tertarik untuk staking. Jadi intinya guys, walaupun tadi ada kabar buruk terkait ya bisa dibilang ada sedikit delay, tapi itu pun bukan delay yang kayak nggak ngapa-ngapain. Delaynya pun melakukan audit kodenya dan ada developer yang mengerjakan token Glory. Walaupun kami tampak tenang akhir-akhir ini sampai banyak yang nanyain. Mungkin Beli Yudi bisa lebih tahu ya dari medsosnya berapa banyak seringnya. Banyak banget sih dari yang DM, dari yang komen-komen gitu. Sampai ada yang curiga-curiga gitu kan. Jadi sekarang kita kasih deh semuanya infonya, update-update-nya gitu. Ya benar, jadi ada banyak banget hal yang sedang terjadi di balik layar yang belum sempat kami bagikan. Dan sekarang kalian jadi tahu sekarang pengembangannya itu bullish untuk Chainlords dan untuk token Glory. Dan kami semua sibuk mengerjakan semua ini. Oh ya, ada juga ini 4 exchange crypto yang sebenarnya udah nawarin untuk listing Glory. Benar. Jadi ini bukan exchange yang kayak DEX ya, tapi memang yang centralized exchange. Mereka udah nawarin untuk listing Glory saat ini, tapi mengingat kondisi pasar, jadi kami merasa bahwa mungkin belum saatnya yang pas untuk bisa listing. Jadi kalian tunggu aja. Untuk 4 nama exchange itu belum bisa kami ungkapkan karena perjanjian. Jadi kalau kalian mau pegang Glory sekarang, kalian bisa ambilnya dari DEX saja, dari bursa yang desentral kayak SushiSwap dan Uniswap.
Tapi ingat ya, nanti masuk di sana pakai jaringan Polygon, bukan di jaringan Ethereum yang mahal, meskipun sekarang murah sih karena turun. Jadi kalau kalian mau ngambil Glory bisa beli di sana, atau misalkan kurang dari dapat airdrop nanti mau lebih bisa langsung ke SushiSwap atau Uniswap di Polygon. Untuk distribusi Glory pasti nanti akan kami umumkan segera gitu kan, setelah kami dapat informasi lebih lanjut untuk kami bagikan ke seluruh media sosial. Jadi kalian pastikan untuk follow nih semua media sosialnya Chainlords, entah itu di YouTube atau di Discord, di Twitter, dan di Telegram juga ada. Gitu sih kira-kira. Oke, jadi biar teman-teman tahu semuanya, dari tim Chainlord itu lagi sibuk mengembangkan utilitasnya gitu. Benar. Biar nggak distribusi token, tapi utilitasnya apa nih? Biar nggak kayak gitu nanti. Jadi itu sih kesibukannya sekarang. Jadi teman-teman mohon disabarkan dulu ya, disabarkan. Apalagi kondisi market lagi bear market. Jadi kita lagi membangun banyak gitu sih dari tim Chainlordnya. Oke, langsung aja nih ke next pertanyaan ya. Ini dua pertanyaan yang sebenarnya satu yang hampir mirip-mirip ya. Oke. Dari The Real Gabuters. Gimana perkembangan Polkadot? Nah, yang lagi satu dari Amran 1453. Dot, apakah masih bisa balik ATH-nya lagi? Nah, gimana nih? Kalau dari Bli David kan sering banget nih ngelihat perkembangan Polkadot. Kemarin juga buat video Polkadot sama Cosmos kan. Nah, dari Bli David gimana nih? Benar-benar. Jadi kalau ngomongin soal Polkadot ya, sebenarnya kalau ngeliat dari roadmap itu bullish. Karena mereka menjanjikan beberapa hal, kayak dari tahun lalu, 2 tahun lalu ada beberapa tahap yang mau mereka capai, dan mereka berhasil mencapai tahap-tahap itu. Jadi dari segi roadmapnya sih bullish, karena timnya itu berhasil deliver gitu loh. Semua yang mereka janjiin ya udah selesai gitu kan. Jadi mereka nggak telat menyelesaikan roadmap. Terus mereka juga menyajikan semua produk yang ada di dalam rencana. Kalau kalian mungkin ngikutin Polkadot juga, banyak proyek parachains yang sudah onboarding ke dalam relay chain-nya Polkadot. Jadi mereka udah terhubung. Terus ada pembangunan XCM. Kalau misalkan kalian belum tahu XCM, kalian bisa nonton video yang kemarin kami bikin juga soal XCM. Terus sama ada misalkan kalian member RR, lihat di website member RR ada tulisan terkait XCM juga. Intinya XCM itu cross chain messaging. Bahasa Indonesianya ya kirim pesan lintas blockchain. Jadi di Polkadot kan ada banyak blockchain yang berbeda dan mereka bisa saling komunikasi tuh. Jadi komunikasi antar blockchain tuh udah mulai dibangun, kayak misalkan Akala, Moonbeam dan lain-lain udah bisa saling berbicara, kirim aset dan lain-lain. Jadi itu bullish gitu kan, roadmapnya tercapai, parachains onboarding, teknologi XCM sudah jadi. Terus sama update governance kemarin yang kita bikinin episode itu ya, Polkadot versus bukan versus sih, Polkadot dan Cosmos update. Nah itu kemarin ada juga soal update governance-nya kayak apa. Terus si XCM tadi itu yang cross chain messaging itu bikin token DOT lebih bernilai juga sih sebenarnya, karena bisa dipakai buat kolateral. Misalkan mau ngambil pinjaman bisa setor DOT, kita ambil pinjaman dalam bentuk stable coins gitu kan. Jadi sebenarnya ada lebih banyak demandnya dari orang-orang parachains butuh token DOT, terus orang-orang mau ngambil pinjaman butuh token DOT. Jadi sebenarnya kalau ditanya ya, apakah bisa balik ke all time high, semua kembali kepada adopsinya. Kalau misalkan ya orang-orang bener-bener pengen pakai DOT untuk ngambil pinjaman, orang-orang sibuk, banyak parachains yang masuk ke dalam Polkadot, terus banyak utilitas dan semakin hidup multi-chain-nya kayak Cosmos. Cosmos kan udah lebih besar sekarang daripada Polkadot. Polkadot masih relatif lebih kecil. Nah, kalau misalkan sampai segede Cosmos diadopsi, utilitas makin banyak, ya token DOT-nya pun jadi bullish juga karena banyak yang mau, banyak yang pengen beli. Jadi kalau balik ke all time high, ada kemungkinan bisa balik ke all time high atau malah lebih tinggi. Tapi semua kembali ke yang tadi ya, titik poinnya itu harus diadopsi. Apakah orang-orang mau pakai Polkadot? Suka apa enggak? Kalau nggak suka ya sama aja, token DOT-nya nggak bakal balik ke all time high. Oke, itu dia update dari Bli David tadi mengenai Polkadot. Tadi kalau dibilang dari teknologinya ini emang keren gitu kan Bli David ya kan. Kemarin aku baca-baca komen juga dari YouTube tuh kayak, kamu bener nggak mau ngadopsi teknologinya atau cuman mau beli di harga murah dan jual di harga tinggi. Nah itu kan terserah teman-teman semua gimana cara adopsinya, kan kita beda-beda gitu. Jadi kalau dilihat dan juga dari ekosistem Polkadot kemarin, Bli David udah sempat update tentang event di salah satu ekosistemnya Polkadot juga kan. Yang lagi berlangsung sekarang itu Moon River gitu. Mungkin teman-teman ada yang ikut juga ke sana gitu. Jadi masih menarik sih kalau dilihat-lihat gitu dari ekosistemnya. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan nomor 4. Kok banyak blockchain di ekosistem Cosmos yang market cap-nya lebih gede dari Atom, kayak BNB dan Luna? Dari Wahid Rianto. Nah, ini kalau dilihat dari market cap,
tergantung utilitasnya sih si atomnya kan mungkin ada kaitannya apa enggak. Kalau dari Wilofik gimana nih langsung? Iya. Jadi memang kadang bikin bingung ya, soalnya kayak kalau ngomongin Ethereum, semua aplikasi yang ada di atasnya kan pasti lebih kecil gitu kan, Ethereum lebih besar. Terus kalau kayak Polkadot, si Akala, Moonbeam dan kawan-kawannya lebih kecil gitu kan, Polkadotnya lebih besar. Jadi kalau dipikirin emang bingung, kenapa kok market cap-nya lebih gede? Sebenarnya jawabannya tuh lumayan sederhana sih. Jawabannya itu karena tokennya Atom itu kurang dibutuhin sama proyek-proyek yang terhubung ke ekosistem Cosmos. Jadi bedanya ya kalau kayak di Ethereum gitu kan, semua aplikasi yang dibangun di atasnya harus membayar biaya gas dalam bentuk ETH gitu kan. Akhirnya ya udah deh, jadi demand untuk token untuk koin Ether itu banyak. Sama dengan halnya di Polkadot. Untuk para chains bisa masuk ke ekosistem Polkadot terhubung gitu kan ke relay chainnya, harus bayar DOT dalam bentuk crowd loan, atau mungkin kalau bayar per waktu misalkan cuman bayar pas butuhnya aja juga bisa, namanya Parathread, beda lagi. Tapi kalau misalkan mau pahamin itu nanti ada episodenya sendiri sih Polkadot. Tapi kalau Atom itu nggak dibutuhin. Proyek-proyek yang masuk ke sana itu nggak harus punya dan menggunakan gitu kan, dan aktif beli Atom. Akhirnya demand untuk token Atomnya pun nggak begitu besar, nggak begitu banyak. Nah kalau ngomongin soal BNB dan Luna gitu kan, kok market cap-nya lebih gede, bahkan BNB kayak yang terbesar yang ketiga gitu kan, setelah Ethereum. Karena BNB pun brand awareness-nya udah gede banget. Binance nomor 1 gitu kan, Binance nomor 1, bursa exchange nomor 1. Jadi semua orang udah tahu soal Binance. Pas mereka ngeluarin blockchain, udah deh orang-orang langsung pada ngerti, pada pengen pakai gitu kan. Nah tapi kalau ngomongin soal Cosmos, si Binance Smart Chain-nya sendiri yang tadi namanya belum berubah, itu merupakan hasil fork dari Ethereum. Jadi ada memang produk Binance yang menggunakan Cosmos SDK, atau kayak pengembangan softwarenya Cosmos gitu kan. Cuman bukan berarti mereka langsung terkait sama Cosmos yang bikin mereka tuh memengaruhi token Atom. Makanya sih Atomnya jadi market cap-nya lebih kecil. Kalau ngomongin Luna, ya well kita ngomong apa ya sebenarnya, kalau suksesnya usianya lama nggak kemarin ya Luna ya. Terlalu sih. Jadi kalau ngomongin Luna memang market cap-nya gede banget kemarin sampai bener-bener tinggi, cuman Teranya pun usianya singkat kan. Nah itu memang sukses tapi semua nilai masuk ke si Terra Luna kemarin. Jadi pas kemarin Terra Luna sukses, Dokon serasa kayak lagi di tahta raja gitu kan, kayak dia bener-bener wah proyeknya successful lah. Itu semua nilai masuk ke sana, nggak masuk ke tokennya Atom. Makanya market cap-nya jadi Atom ya udahlah relatif sama. Jadi itu sih jawaban singkatnya. Cuman kalau misalkan ngomongin interchain security, kemarin kan kita bikin video Polkadot Cosmos itu nyebutin ini, interchain security. Kalau nanti aktif, bisa aja orang-orang yang terhubung ke interchain security itu membawa nilai ke token Atom, karena keamanannya pakai yang sama validatornya. Nanti proyek yang masuk interchain security pakai validatornya Cosmos Atom, pakai validatornya Cosmos Atom, akhirnya membawa nilai ke token Atom itu sendiri. Jadi nanti bisa tokenomiknya lebih bagus, jadi lebih mirip kayak Polkadot sih. Nah mungkin kalau dari situ kita bisa lihat market cap-nya lebih besar lagi nanti. Siapa yang tahu? Menarik sih tapi kalau untuk dipantau nih Atom Cosmos ini. Ini keren sih perkembangan interchain-nya, karena dia lebih kayak bukan ke pusat ke bawah lagi, maksudnya dia kayak pingin buat suatu sistem yang masih ada kaitannya dengan layer di bawahnya itu sendiri kan gitu sih kalau dilihatnya. Kalau dilihat menariknya lagi kan bukannya di Cosmos itu ada kayak stake drop gitu juga rame-rame. Kalau dilihat opportunity-nya masih banyak sih sebenarnya ini walaupun market cap-nya low gitu. Masih banyak opportunity, mungkin teman-teman bisa gali-gali. Kalau yang di member RR langsung deh nimbrung di salah satu channelnya itu udah ada gitu. Oke, langsung aja lanjut ke pertanyaan nomor 5. Apa mungkin nanti ekosistem Polkadot dan Cosmos kompatibel? Dari Eka Sastria. Gimana nih menurut David nih? Ini imajinasinya keren sih sebenarnya karena kan kalau kita ngomongin Bitcoin ya udah sendirian gitu kan. Ethereum ya udah sendirian. Ya adalah yang kompatibel sama Ethereum kayak Phantom, Avalanche dan lain-lain. Tapi tetap harus pakai kayak bridge gitu kan. Jadi ibaratnya masih kayak rada terpisah-pisah kayak pulau-pulaunya sendiri. Nah, kalau kita bayangin gitu kan, Polkadot itu kan dunia multi-chain, banyak banget blockchain berbeda saling terhubung. Cosmos juga sama, dunia multi-chain, banyak blockchain berbeda terhubung. Kalau dua dunia yang besar saling terhubung, jadi kayak dunia yang bener-bener keren sih. Intinya kita mau main di mana bisa pindah-pindah,
bisa gampang gitu kan hubungannya. Terus bener-bener ya kalau misalkan kalian udah lama nontonin Republik Rupiah dari sejak tahun 2020, kalian mungkin tahu kami sering banget ngomong soal masa depan yang multi chain. Masa depan yang bukan kayak saling membunuh blockchain, bukan kayak wah Polkadot lebih bagus daripada Avalanche atau kayak Avalanche lebih bagus daripada Ethereum kayak, tapi lebih ke kayak saling berhubungan, saling membantu, saling mendukung. Nanti jadi orang-orang terserah mau pakai yang mana. Kayak ibaratnya sekarang orang terserah mau pakai HP Apple, Samsung dan lain-lain. Kita hidup berdampingan gitu kan. Dan ada komunikasi satu sama lain. Itu kan keren. Jadi mungkin nanti bisa aja nih Polkadot dan Cosmos kompatibel. Tapi kalau misalkan mau lihat yang sudah ada proyek yang menarik namanya Composable Finance. Tokennya Layer, kalau nggak salah belum live sih. Tapi Composable Finance ini parachain di Polkadot. Cuman selain dia parachain di Polkadot, dia juga ada fitur yang aktif untuk terhubung ke IBC-nya Cosmos. IBC itu Inter-Blockchain Communication, kalau nggak salah, saya lupa kadang kalau misalkan singkatan. Jadi dia di Polkadot ya parachainnya, tapi dia pun terhubung dengan IBC di Cosmos. Nah jadi kayak seolah-olah dua ekosistem ini terhubung lewat Composable Finance. Itu menarik. Kalau misalkan kalian tertarik untuk riset, kalian bisa baca-baca lebih lanjut soal Composable Finance. Secara teknis sih kami masih belum paham karena kami sendiri bukan developer gitu kan. Tapi yang ajaib ini bener-bener bisa membawa hubungan dua ekosistem yang besar. Jadi kayak makin canggih ya dunia multi-chain itu nanti. Keren sih ini. Multi-chain saling membangun nanti. Wah. Iya, jadi multi-chain di dalam multi-chain. Keren banget sih ini. Bakal benar-benar lebih besar sih konektivitasnya, keren. Oke, kita lanjut aja deh dari David tadi ya udah ya. Oke, pertanyaan nomor 6, apakah koin blockchain akan seperti saham ke depannya, dari Nanangmu 17. Ini menarik sih sebenarnya. Kalau dilihat-lihat untuk ke depannya ya. Jadi kalau dibilang koin jadi saham, saham jadi koin maksudnya agak sedikit berbeda mungkin kalau kita lihat. Tapi kalau dilihat dari koin jadi saham, kalau kita lihat deh sistem dari desentralisasi yang menggunakan sistem governance. Nah itu kita udah ada hak suara. Benar. Sama kayak sistem saham yang kita ada hak suara juga, kayak gitu kan. Pemegang saham sekian persen ada hak suara sekian persen kayak gitu. Mungkin hampir sama kayak gitu sistemnya mungkin ya kalau dari pandanganku. Coba lebih David deh gimana nih? Bener sih kalau misalkan ngomongin soal mungkin yang dimaksud di pertanyaan kayak memiliki gitu kan, kayak yang beli Yudi bilang. Bener aja sih sebenarnya karena ada koin token yang itu mewakili kepemilikan kita untuk jaringan itu. Misalkan saham, kita megang saham artinya melambangkan sebagian kepemilikan kita dari perusahaan itu. Kalau kita balik ke dunia blockchain ya kurang lebih sama. Kalau kita lanjutin lah ngomongin Polkadot Cosmos gitu kan, kita megang token DOT, itu ada kemampuan untuk governance yang tadi beliau bilang. Jadi misalkan kita pengen Polkadot kayak apa di masa depan, entah itu kita pengen lebih maju, lebih keren, lebih canggih, itu kita bisa ikut ngambil keputusan dengan token DOT yang kita pegang. Jadi ya secara satu atau dua lain hal mirip sama saham. Kita seolah-olah memiliki jaringan itu bareng sama orang-orang lain yang megang tokennya juga. Jadi ya memang sih bisa disamakan seperti saham yang melambangkan kepemilikan kita atas bisnis tertentu. Cuman bedanya kalau saham ya perusahaan tradisional, kalau ini bisnis blockchain gitu kan, yang mana menarik revenue dan lain-lain itu dari cara yang berbeda. Kemarin si Yudi habis bikin video juga itu kan yang soal Ponzi gitu kan. Sebenarnya proyek kripto ada yang profitable juga, yang berjalan sehat, model bisnisnya kayak perusahaan gitu kan. Nanti kalau misalkan kalian mau nonton lebih lanjut bisa nonton di sana juga. Itu menarik sih topiknya. Iya benar. Kemarin sih lebih simpel ya, lebih ringkas juga, dan juga kita ngasih jabaran mengenai teman-teman masih yang banyak salah kaprah. Soalnya aku lihat di komen-komen kan, oh proyek ini Ponzi, proyek ini Ponzi, proyek ini Ponzi. Jadi aku kemarin buat video tentang itu, tentang Ponzi, apakah Ponzi atau tulip dan lain-lain. Mungkin teman-teman langsung aja nonton di sana. So kalau dilihat dari ini ke depannya sih mungkin intinya kayak mungkin ada kemiripan dari sistem yang ini ya, saham dan juga kripto, ada kemiripan beberapa sistem tapi tidak sama gitu. Misalnya kalau saham kan dari segi perhitungan profit table mungkin itu berbeda sekali dengan proyek blockchain gitu sih untuk perbedaannya. Kalau dibilang sama tidak gitu intinya. Oke, langsung aja kita lanjut ke pertanyaan nomor 7. Saat ETH tidak lagi menggunakan proof of work, kira-kira para miner Ethereum ini akan cari koin baru atau full mining BTC? Dari
0x Aldisa. Oke. Iya sih, banyak juga teman-teman yang nanyain kayak gini, maksudnya kayak kemana nih bakalan para miner. Soalnya kita tahu tahun ini di awal-awal ya kalau nggak salah itu harga apa tuh GPU. GPU itu benar-benar anjlok banget. Makin anjlok. Iya. Saya malah nggak ngikutin. Karena para miner itu udah karena ada isu-isu the merge, itu harga GPU tuh anjlok banget di tahun ini. Jadi dijual, diobralin. Bener. Nah itu dah teman-teman banyak yang mungkin nggak tahu larinya kemana. Mungkin dari David gimana nih? Oke, sebenarnya pertanyaan soal mining itu memang cukup menarik gitu kan. Karena saya tahu di Indonesia pun ada beberapa komunitas dan beberapa orang yang memang fokus mining juga gitu kan. Dan sebenarnya dari bertahun-tahun lalu juga di YouTube ada banyak video soal yang kayak sampai diliput media sosial soal ini orang menambang Bitcoin, apa artinya menambang gitu kan. Jadi ini sebenarnya satu hal yang penting gitu kan, menarik soal proof of work, tapi saya sendiri pun masih belum banyak pengalaman karena saya pun belum pernah mining gitu kan. Cuman kalau kita ngelihat dari segi kayak data-datanya, memang ada banyak koin dengan proof of work yang bisa ditambang selain Bitcoin itu. Misalkan kayak Raven Coin atau kayak Ethereum Classic, itu kan tetap proof of work, atau kayak Ergo, dan ada banyak nama-nama lain sih yang proof of work jadi bisa ditambang juga. Cuman saya kurang paham juga nih soal kayak kriteria hardware-nya yang harus dipakai untuk menambang itu bedanya apa antara koin-koin ini. Apakah bisa yang dipakai nambang Bitcoin, dipakai nambang Ethereum, itu dipakai nambang buat kayak Raven, Ethereum Classic dan yang lain-lain. Itu yang saya masih kurang paham juga. Cuman kalau misalkan mereka bakal berpindah dari Ethereum ke proof of work di luar dari Bitcoin, misalkan mereka nggak mau full Bitcoin, mau yang lain-lain juga kayak Raven dan yang tadi saya sebutin, agak ragunya itu di mana letak profitable-nya itu, apakah mereka untung. Kalau misalkan Bitcoin itu kan bener-bener gede ya, kayak market cap-nya besar, paling diadopsi, dan demand-nya tuh paling tinggi. Dan market cap-nya pun ada kemungkinan besar yang tetap pulih dari bear market ini, dan mungkin bisa balik all time high atau terbang lebih tinggi. Jadi kayak kesempatan untuk profitnya itu bisa dibilang lebih terjamin. Nah, ragunya di situ, apakah miners yang berpaling dari Ethereum nanti setelah the merge itu mau ke koin-koin proof of work selain Bitcoin? Itu pertanyaan besarnya. Tapi kalau misalkan kalian mau riset, mungkin kalian nanya ini tertarik nih soal mining. Apakah saya bisa nih ikutan mining, mungkin cukup profit atau cuan? Ada website yang bisa kalian pakai untuk riset. Namanya tuh What to Mine. Apa yang mau ditambang. Nah, kalau misalkan perlu riset, kalian bisa masuk ke website ini, nanti kelihatan contoh-contohnya. Yang tadi saya sebutin namanya ada di website itu juga. Raven Coin, Ethereum Classic, Ergo, dan nama-nama lain yang saya sendiri pun sebenarnya nggak tahu ternyata eksis. Cuman ya, yang paling sekarang besar ya memang BTC dan ETH. Jadi bisa aja mereka mau full ke Bitcoin. Cuman kalau misalkan semua orang yang pindah dari Ethereum ke Bitcoin, jadi kayak kompetitif nggak sih ya? Iya, benar. Jadi semua nambang. Sedangkan juga Bitcoin kalau nggak salah ya dia ada mesin minernya tuh beda lagi, bukan kayak yang GPU. ASIC atau apa gitu namanya? Ya, bukan ASIC pakai X ya. Iya. ASIC pakai C ya. Nah, dia kayak beda lagi gitu sih. Aku kalau teknisnya kurang paham juga sih, biar nggak salah nanti mungkin ya. Iya, sama, kita sama-sama bukan miner soalnya. Mungkin kalau beberapa dari kalian yang nonton audiens RR yang merupakan miners bisa kasih komentar di bawah. Jadi teman-teman bisa sambil belajar nih. Yang nonton bisa sambil baca komentar juga belajar. Oh, ternyata hardware-nya berbeda dan lain-lain. Cuman ya gitu, kalau semua pada pindah Bitcoin nanti kompetitif. Karena makin banyak yang mining Bitcoin, makin difficulty-nya besar. Terus kayak, ya entah gimana sih nanti soal profitability-nya. Tapi ya gitu sih, kurang lebih secara garis besarnya. Kalau misalkan kalian mau tahu lebih lanjut, mungkin bisa ngobrol sama beberapa komunitas yang pernah mining. Atau mungkin kalau misalkan kalian gabung ke Discord kami, ada teman-teman di sana juga sih yang beberapa yang mempertimbangkan untuk mining. Saya sempat lihat yang kemarin nanya-nanya bedanya kalau mining sama staking lebih untung mana gitu kan. Proof of work sama proof of stake. Itu kalau kalian mau diskusi bebas di Discord, aktif ya. Beliau aktif ini juga di sana, ngobrol-ngobrol sama teman. Atau kita nanti kita nyari apa ya, kayak kita buatin segmen khusus deh untuk bahas kayak gini. Kalau ke misalnya orang-orang yang miners gitu. Kalau teman-teman tertarik bisa komen di bawah tuh. Atau mungkin kalian punya referral orang-orang yang miners, bisa kita ajak podcast bareng. Iya. Gitu. Gimana? Menarik. Komen aja di bawah deh, teman-teman. Oke? Iya. Oke, dari David gimana? Ada tambahan lagi nggak untuk itu? Kayaknya itu aja sih untuk soal mining. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 8. Apakah BTC di masa depan hanya akan menjadi aset penyimpan nilai saja
Bisakah dibangun proyek seperti Ethereum dari Izwan Talks? Oke. Langsung aja deh Abdi David, gimana nih? Oke. Ini pertanyaannya menarik soalnya soal identitas Bitcoin gitu kan. Kayak Bitcoin itu sebenarnya apa sih? Aset penyimpan nilai atau buat bayar atau buat apa gitu kan. Nah, jadi sebenarnya naratif Bitcoin, naratif BTC sebagai aset penyimpan nilai itu nggak selalu sama yang diperjuangkan komunitas dulu. Jadi pas di tahun-tahun awalnya Bitcoin itu ya kalau misalkan kita tahu ya, komunitas itu terpecah karena perang block size. Block size itu apa? Block size itu ukuran blok di dalam blockchain. Jadi kan blockchain itu isinya transaksi. Nah, kalau misalkan ukuran bloknya kecil, artinya kan transaksi yang bisa masuk kecil gitu kan. Jadi akhirnya lebih kecil untuk kapasitasnya. Nah, terus ada perang di awal-awal itu soal dibikin lebih besar aja biar bisa banyak transaksi masuk. Jadi dibikin biar lebih cepat, lebih banyak transaksi masuk. Intinya mereka komunitasnya di awal mikir kayak si Satoshi Nakamoto ini, yang nggak tahu orang mana, Cibaduyut, Bandung atau mana. Itu visi awalnya kan di white paper bilangnya bakal jadi Bitcoin itu pembayaran peer to peer. Tapi kok lambat dan mahal. Kalau mau jadi pembayaran peer to peer mahal dan lambat jadi susah dong. Nah, akhirnya komunitasnya terpecah tuh, perang block size. Ada yang bilang ukuran bloknya diubah jadi lebih gede gitu kan, diubah jadi lebih besar lagi. Terus akhirnya dari sana perpecahan komunitasnya Bitcoin itu menghasilkan banyak proyek fork. Yang namanya ada Bitcoin Cash, ada namanya kayak Bitcoin SV. SV itu singkatan Satoshi Vision. Jadi kayak visinya Satoshi. Terus ada ya banyaklah nama-nama lain yang mungkin kalau kalian penggemar beratnya Bitcoin dan sudah ngikutin historisnya lebih hafal semua fork yang ada. Tapi itu contoh-contoh utamanya Bitcoin Cash, Bitcoin SV hasil dari perang block size. Jadi nggak dari awal dipikir Bitcoin itu aset penyimpan nilai. Banyak komunitas di tahun awal pengen memperjuangkan visinya Satoshi ini. Ini kalau mau jadi pembayaran ya udah dibikin bloknya lebih gede biar lebih banyak kapasitas, lebih cepat, jadi nggak lemot, biaya lebih murah. Jadi itu semua sih yang akhirnya menghasilkan banyak fork. Kalau kita lihat sekarang hasil-hasil fork tadi banyak yang udah nggak relevan. Yang menang siapa? Bitcoin. Yang menang Bitcoin sampai sekarang masih nomor 1, mempertahankan dominasinya. Jadi yang tadinya dibikin bloknya lebih gede, dipikir bisa mewujud nyatakan visinya Satoshi Nakamoto, jadi kurang relevan atau bisa dibilang kayak stagnan sekarang. Kalau kalian lihat di top 100 itu rada di tengah-tengah agak ke bawah gitu kan peringkatnya. Nah, jadi dari hasilnya pecah komunitas tadi, semuanya bisa dibilang BTC itu yang menang dominasinya sebagai aset penyimpan nilai gitu kan. Cuman kalau misalkan komunitasnya pun ingin tetap mewujudkan visi pembayaran, ada Lightning Network. Mungkin akhir-akhir ini kalian sering dengar kata Lightning Network, misalkan di komunitas Bitcoin. Atau mungkin malah kalian sudah paham banget, lebih paham dari kami mungkin soal Lightning Network. Itu lebih singkatnya sih kayak layer 2 yang ada di atas Bitcoin. Untuk membantu pembayaran jadi lebih cepat, lebih murah. Itu sih yang untuk mewujudkan pengembangan jaringannya Lightning Network. Jadi narasinya tuh ada aset penyimpan nilai, ada untuk pembayaran, dan narasinya tuh nggak selalu sama, berubah-ubah. Dan inilah kerennya Bitcoin, identitasnya tuh krisisnya udah dihadapi komunitas sejak bertahun-tahun. Jadi bisa dibilang kayak tahan banting dan tetap dominasinya paling atas. Jadi bisa dibilang kalau mau pembayaran ada Lightning Network. Tapi kan tadi pertanyaannya si Izwan Talks ini bisa nggak dibangun proyek seperti ETH? Nah, ada beberapa proyek yang membangun smart contract di atas Bitcoin. Ada Stacks gitu kan. Kemarin kami sempat podcast sama salah satu developer di Stacks. Jadi kalau misalkan kalian menonton, kalian bisa gabung jadi member RR. Di dalam website kami ada video podcastnya. Terus ada juga Jack Dorsey nih, yang kemarin sempat ngomong Web 5 sampai nomor 4-nya di skip ya. Sekarang masih Web 3 terus di skip. No, yang Web 4 nggak tahu kayak apa. Si Jack Dorsey bikinnya Web 5, Web 5. Jadi mungkin itu sih beberapa hal yang bisa kalian perhatikan. Lightning Network, Stacks, sama Web 5-nya Jack Dorsey. Mungkin itu yang bisa nanti membangun beberapa utilitas di atasnya Bitcoin. Tapi kalau misalkan ngomongin smart contract ya tetap yang paling dominan Ethereum dengan beberapa altcoins lain kayak ya yang dari tadi kita ngomongin sih, Polkadot, Cosmos dan kawan-kawannya. Oke, itu sih kalau dibilang agak beda ya emang agak beda sedikit ya dari visi dan juga kalau kita lihat sih data dari Lightning Network nih sebenarnya dari
tahun ini meningkat juga walaupun bear Meningkat market. Iya, aku kemarin baca-baca news gitu kan, dibilang Lightning Network peningkatannya lumayan nih, padahal lagi bear market gitu. Artinya orang-orang semakin menggunakan gitu untuk transaksi peer to peer antar orang itu loh pakai Lightning Network gitu. Jadi menurutku masih awal banget sih ini. Iya. Masih bakal jauh sih ini untuk pengembangannya. Karena kita nggak tahu juga bakal dikembangin seperti apa lagi nih. Nah, itu dia. Nah, nanti kan ada aja kejutan-kejutan gitu biasanya kan, kayak Web5 aja kemarin udah kejutan banget kan. Ini apa lagi gitu. Oke, mungkin segitu aja untuk hari ini. Terima kasih teman-teman udah nonton pertanyaannya sampai akhir video ini. Dan juga aku mau ngingetin buat event kita di minggu depan, langsung aja datang. Aku nggak sabar sih ketemu teman-teman di sana dan juga menyambut di David asik. Oke, segitu aja hari ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Republik Rupiah dan sampai jumpa di next episode. Cheers. Halo semuanya, jangan berhenti sekarang. Kalian mungkin baru memulai perjalanan kripto atau sudah berpengalaman tapi ingin mendalami blockchain yang berbeda. Kami punya semua bantuan dan informasi yang kalian butuhkan sebagai anggota Republik Rupiah. Kalau kalian bergabung menjadi anggota Republik Rupiah, kalian akan mendapatkan banyak sekali fitur dan manfaat yang menarik. Kalian mendapatkan rangkuman dan komentar pasar. Kalian mendapatkan update portofolio tim anggota Republik Rupiah. Kalian mendapatkan peluang-peluang yang awal sekali, entah itu melalui airdrop, ICO, DeFi, NFT. Kalian juga mendapatkan peluang dari artikel-artikel lain yang kami bagikan selama kami membagikan hasil riset kami. Kemudian ada juga yang namanya video tutorial dan kursus online juga, di mana kalian bisa belajar dan memiliki kurikulum yang sesuai untuk pembelajaran kalian masing-masing. Kemudian kami juga akan membagikan akses ke semua alat-alat dan riset yang kami gunakan untuk bisa meneliti dengan baik. Jadi kalau kalian mau bergabung, kalian bisa langsung cek deskripsi di bawah video ini, karena kalian akan langsung dibawa ke website republikrupiah.com. Di sana kalian bisa lihat semua fitur tersebut, semua biaya pendaftarannya seperti apa, dan kalian bisa langsung daftar hari ini juga. Dan di website kami yang sama pun kalian juga bisa mendapatkan artikel yang gratis, blog-blog yang gratis, bahkan kalian bisa mendapatkan merchandise RR yang seperti yang sedang saya pakai hari ini. Jadi tunggu apa lagi guys, kalian langsung cek deskripsi di bawah ini. Dan tentu saja semua informasi yang kami berikan ini bukan nasihat keuangan. Jadi kalau kalian ingin mencari saran investasi, silakan hubungi penasihat keuangan kalian masing-masing. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Cheers.